saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah dan rahmat-Nya yang begitu besar dalam peziarahan hidup kita. Teristimewa bagi para calon wisudawan Angkatan ketiga Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik Sekolah Tinggi Kateketik Pastoral Katolik Bina Insan Kuskupan Agung Samarinda yang dalam perayaan Ekaristi ini akan menerima perutusan dari Bapak Uskup sebagai pelayan resmi gereja untuk menjalankan tugas mereka sebagai katekis dan petugas pastoral di tengah-tengah umat dan masyarakat. Pada kesempatan ini kita juga akan merenungkan bacaan sabda Tuhan, terutama tentang suatu perumpamaan yang sepintas lalu bercorak provokatif dan mempertentangkan sikap Yesus terhadap orang kaya dan orang miskin. Tetapi bila dibaca atau didengarkan dengan tenang, dengan hati dingin, ternyata memang merupakan ajakan untuk membawa kita kepada sikap atau prinsip hidup, untuk membawa kita kepada kebahagiaan yang sebenarnya. Sebab barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Semoga para utusan ini senantiasa setia dalam panggilan hidup mereka sebagai seorang katekis. Maka marilah kita menghantar mereka dengan doa dan pujian. Kita berdiri menyanyikan nyanyian pembuka.
Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Damai bagimu. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, baik yang ada di sini maupun di rumah masing-masing, hari ini adalah hari Minggu Biasa yang ke-26. Pokok pewarta hari ini mau menegaskan bahwa materi atau harta benda tidak menentukan kehidupan orang, khususnya sesudah kematian, yaitu dalam kehidupan abadi. Yang menentukan adalah kepercayaan kepada Allah dan juga penggunaan atas harta benda, khususnya bagaimana menggunakannya agar supaya membangun solidaritas dan bela rasa dengan sesama, khususnya yang miskin dan bersengsara. Hari ini kita juga akan saksikan Missio Kanonika bagi mereka yang sudah selesai dengan studi di STKPK, yang siap diutus untuk mewartakan kabar gembira, kabar keselamatan dalam Tuhan. Kita bersyukur dan juga kita doakan mereka. Mari kita siapkan diri kita dengan mengakui bahwa kita orang berdosa dan mohon ampun agar supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Bersama-sama kita nyatakan sesal dan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memperhatikan semua orang, terutama mereka yang tidak mendapat perhatian dari sesamanya. Kami mohon janganlah kami tinggal berdiam diri, melihat kelaliman atau ketidakadilan. Buatlah kami siap sedia membagikan cinta kasih-Mu kepada siapa saja. Dengan pengaturan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Amos. Beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam. Celakalah orang-orang yang merasa aman di Sion, yang merasa tentram di gunung Samaria. Celakalah orang yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus. Dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya. Celakalah orang yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan. Dan barulah hiruk-pikuk pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberikan roti kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Hai engkau, manusia Allah, jauhilah semua kejahatan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam hal pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Untuk itulah engkau telah mengikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang memberikan kesaksian yang benar di hadapan Pontius Pilatus. Aku memperingatkan engkau, taatilah perintah ini tanpa cacat dan tanpa celah, hingga pada saat Tuhan kita, Yesus Kristus, menyatakan dirinya Raja di atas segala raja, dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, dan bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tak seorang pun pernah melihat Dia, dan tak seorang manusia pun dapat melihat Dia. Bagi Dialah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus Kristus menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya oleh karena kemiskinannya kamu menjadi kaya. Haleluya, 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 Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dari kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya.
Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini dia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Mereka memiliki kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkannya." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, yang juga dikasihi Tuhan. Hari ini kita mendengar Yesus yang menyampaikan kisah mengenai Lazarus dan orang kaya kepada orang Farisi yang datang kepadanya. Tentu kisah itu amat menarik untuk diperhatikan dan menjadi pesan dan pewartaan hari ini. Dalam kehidupan di dunia memang ada orang-orang yang kaya, tapi juga ada orang-orang yang miskin. Ada orang yang sangat kaya, tapi juga ada orang yang sangat miskin. Bahkan ada penderitaan. Itu realitas di dunia ini. Tapi hendaknya orang kaya tidak mendewakan kekayaannya, menikmatinya bahkan dengan pesta pora,
dan juga dengan perlengkapan yang tadi diungkapkan dalam bacaan yang pertama. Memakai perlengkapan-perlengkapan yang sungguh luxurious, tanpa melihat keadaan di sekitarnya. Nubuat Amos pada intinya menginginkan agar supaya ada keadilan, dan dia mengkritik adanya ketidakadilan, bahkan ketidakadilan yang sungguh sangat besar. Artinya orang yang kaya menikmati kekayaannya bahkan mendewakan, dan juga orang berusaha untuk menipu orang-orang miskin demi kekayaannya, demi tambahan kekayaannya. Artinya orang kaya justru dengan kekayaannya itu menjadi serakah dan ingin agar supaya bisa menyerap kekayaan dari siapa saja, termasuk orang-orang yang miskin. Kisah yang disampaikan oleh Yesus mengenai Lazarus ini mau menggambarkan bahwa kehidupan di dunia memang kenyataannya seperti itu. Tapi itu tidak menentukan kehidupan kelak di kemudian hari setelah kehidupan di dunia ini selesai. Yang menentukan keselamatan bukan harta benda. Yang menjadi jaminan keselamatan bukan kenikmatan di dunia ini, tapi adalah kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan kepada Dia yang telah bangkit dari antara orang mati, kepercayaan kepada kehidupan abadi, dan itulah yang mesti menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, orang-orang yang mendapatkan titipan Tuhan berupa harta benda bahkan yang paling banyak pun, hendaknya tidak menjadi semakin serakah, tapi justru mengembangkan solidaritas kepada orang miskin. Berbela rasa dengan mereka. Bahkan Paus Fransiskus pernah mengatakan, kekayaan pada orang kaya sebenarnya adalah milik orang miskin. Maka hendaknya orang yang kaya memperhatikan mereka yang miskin dan menderita, berbela rasa dengan mereka. Inilah pesan utama dari hari ini. Tentu kita juga orang-orang yang percaya akan kehidupan abadi, karena Tuhan Yesus Kristus, tadi dalam bacaan yang kedua, satu-satunya yang tidak tunduk kepada maut, karena Ia sudah dibangkitkan. Dan kita pun juga percaya akan kehidupan setelah kematian kita, yaitu kehidupan abadi yang kita rindukan. Bahkan jaminan pastinya adalah pada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka sebagai orang-orang yang percaya, kita mesti menggunakan apa yang diberikan oleh Tuhan bagi kita, khususnya juga harta benda yang diberikan, bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk kepentingan banyak orang, kepentingan sesama kita. Karena karunia Tuhan yang diberikan kepada kita, khususnya berupa harta benda, hendaknya juga dipakai untuk mengembangkan cinta kasih. Orang-orang yang tidak percaya akan kehidupan abadi, memang akan cenderung untuk menikmati kehidupan di dunia ini saja. Fokus perhatiannya adalah hidup di dunia ini. Maka orang menikmatinya dengan apa yang ada, bahkan mengusahakannya agar supaya semua ada menurut keinginannya, dan menikmatinya untuk kepentingan hidup di dunia ini. Tapi orang percaya, yang percayakan kehidupan abadi, akan berpikir lain dan menggunakan harta benda ini bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi juga untuk kepentingan sesamanya, mengembangkan cinta kasih, karena sudah dikasih oleh Tuhan, maka juga akan mengembangkan cinta kasih kepada sesamanya, berbagi apa yang ada bagi orang lain. Bahkan tentu bagi kita orang beriman, kepada Tuhan yang mengasihi kita dan kita diharapkan mengasihi sama kita, kalau kita berbagi kepada sesama kita, tidak menanti supaya ada kelebihannya dulu, baru kemudian kelebihan itu dibagikan.
Tapi apa yang ada, kita gunakan juga untuk mengasihi sama, terutama mereka yang menderita dan miskin. Itulah yang diharapkan kita berlaku adil, tapi juga bertindak cinta kasih sebagai ungkapan cinta kasih kita kepada Allah yang kita wujudkan dalam cinta kasih kepada sesama. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita hendaknya juga tidak hanya mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu untuk keselamatan kita sendiri, tapi kita mesti juga mewartakannya kepada orang lain mengenai prinsip-prinsip hidup seperti itu. Hari ini kita akan menyaksikan mereka yang sudah selesai dengan studi di STKPK untuk menerima missio kanonika, perutusan resmi dari gereja, agar supaya mereka menjadi pewarta-pewarta kabar gembira. Maka tantangan yang saat ini dan juga lahan pastoral yang saat ini juga terbuka bagi kita, bagi mereka yang sudah dinyatakan lulus ini, adalah mewartakan kabar gembira, menegakkan keadilan, dan mewartakan cinta kasih, agar supaya semakin banyak orang yang percaya akan kehidupan abadi, banyak orang yang percaya akan perlunya keadilan, dan percaya bahwa cinta kasih adalah jalan menuju kepada keselamatan abadi di surga. Sungguh tidak mudah untuk itu, karena zaman ini kita ketahui bagaimana orang cenderung kurang percaya akan kehidupan abadi. Kalaupun percaya, sikapnya tidak mencerminkan kepercayaan itu, karena banyak orang yang betul-betul menjadi serakah, menikmati kehidupannya, melalaikan Tuhan, dan tidak menuruti perintah-perintah Allah. Selain itu, tentu kita juga menyaksikan bagaimana ketidakadilan merajalela, bahkan orang jauh dari cinta kasih, bahkan ada kecenderungan saling membenci, memecah belah, sehingga kerukunan, kesatuan, dan cinta kasih jauh dari kenyataan. Maka marilah kita selain mensyukuri iman kita akan kehidupan abadi, kita mensyukuri apa yang ada dalam diri kita, khususnya rezeki, harta benda. Kita sungguh mau bersikap bagaimana menggunakan harta benda itu dengan baik, yaitu selain mensyukuri, kita juga berbagi pada sesama, agar keadilan semakin sungguh-sungguh dirasakan, terlebih cinta kasih ada di dalam dunia ini, agar supaya semua orang atau semakin banyak orang hidup dalam cinta kasih. Amin. Mari kita hening sejenak. Nanti di tengah. Saudara dan saudari yang terkasih, kini kita memasuki upacara missio kanonika. Para calon katekis yang terpilih akan dipanggil namanya satu persatu dan dipersilakan untuk maju dan berdiri di depan altar. Yang mulia Bapak Uskup, di hadapan kita telah hadir para calon katekis. Mereka telah dididik dan dibekali, dibentuk dan dilatih dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan kateketik dan pastoral selama kurang lebih 4 tahun di Sekolah Tinggi Kateketik Pastoral Katolik Pinai Insan, Uskupan Agung Samarinda.
kami atas nama keluarga besar Sekolah Tinggi Kateketik Pastoral Katolik Bina Insan, Keuskupan Agung Samarinda, menyerahkan kepada Bapak Uskup para calon katekis yang hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Kami mohon Bapak Uskup berkenan mengukuhkan dan mengutus mereka dalam pelayanan suci untuk membangun gereja dan dunia demi kemuliaan Allah. Mai Rostiana Urai. Stefanus Lugan, Ferdinandus Edison Musi, Fidelis Alfred Ngaga, Carolina Bulan, Teresa Novita Bongitala, Emilia Ustusala, Yohana Hyasinta Petri, Yulia Tendori, Agnes Hengo, Robertus Raung, Rosa Dalima Golwola, Paulus J.D. Lohor, Januarius Nong Arson, Franciscus Karun, Paulus Ngau, Magdalena Ye, Agnes Nanggo, Mikael Braham, Kristianto Jansen. Saudari-saudara yang terkasih, perutusan sebagai katekis yang akan Anda terima adalah suatu karunia Allah, sekaligus tugas dan perutusan dengan tanggung jawab yang tidak mudah, bahkan kadang-kadang berat. Oleh karena itu, saya akan menanyakan kesediaan dan kesiapan saudara-saudari untuk mengemban tugas dan perutusan suci sebagai katekis. Saudara-saudari terkasih, bersediakah saudara dan saudari menerima dan mengemban tugas dan perutusan suci sebagai katekis yang akan mendampingi dan mengajar umat Allah berdasarkan visi dan misi keuskupan? Sanggupkah saudari-saudara untuk tetap setia pada tekun menjalankan kehidupan spiritual dan rohani berdasarkan visi dan misi Sekolah Tinggi Kateketik Pastoral Katolik Bina Insan, Keuskupan Agung Samarinda, sebagai pedoman dan sikap hidup di tengah umat yang dipercayakan kepada kalian? Sanggupkah saudari-saudara menjalankan tugas dan perutusan suci ini secara bertanggung jawab, baik dalam keadaan suka maupun duka, dengan segenap hati dan segenap kemampuan yang dianugerahkan Allah kepada kalian? Terima kasih atas kesetiaan dan kesanggupan saudara dan saudari untuk menerima tugas dan perutusan suci ini. Atas kehendak Allah, saya akan mengukuhkan saudara dan saudari sebagai katekis yang akan berkarya mewartakan kabar baik keselamatan Allah kepada seluruh umat. Saudari-saudara terkasih, kini ucapkanlah janji kesediaan Anda di hadapan Allah dan seluruh umat yang hadir di sini sebagai komitmen suci dalam menjalani tugas dan perutusan kalian sebagai katekis. Dan seluruh umat, kami berjanji dengan hati tulus akan menunaikan tugas pelayanan kami sebagai katekis selaras dengan kemampuan dan potensi yang telah dianugerahkan Allah kepada kami. Kami akan menyerahkan hidup kami sepenuhnya, menyediakan waktu, tenaga, dan kreativitas dalam mendampingi dan memperkembangkan umat Allah di tempat kami diutus dan ditugaskan. Kami akan senantiasa bekerja sama dengan Dewan Pastoral Paroki dan juga seluruh umat dimanapun kami berada dalam upaya mengembangkan gereja serta umat. Kiranya Allah menyertai kami dalam tugas perutusan dan pelayanan suci ini.
Umat Allah terkasih, kita semua telah mendengarkan kesetiaan dan komitmen suci para calon katekis ini dalam tugas dan pelayanan yang sudah dipercayakan Tuhan dan gereja kepada mereka. Maka marilah kita mohon berkat Allah bagi mereka. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pada hari ini Engkau telah memilih para saudara dan saudari ini untuk menerima tugas dan tanggung jawab mereka sebagai katekis. Sudilah Engkau mendengarkan dan menerima janji kudus yang telah mereka sampaikan dengan rendah hati untuk menjadi pelayan dan pewarta kabar baik bagi seluruh umat. Buatlah mereka mampu mengungkapkan segala akal budi yang sudah Engkau anugerahkan kepada mereka dalam menunaikan tugas panggilan suci-Mu. Beranikanlah mereka menghadapi dan melewati segala tantangan dan kesulitan yang akan mereka hadapi karena sejatinya Engkau sendirilah yang mengutus mereka. Sutilah Engkau mendampingi dan menolong mereka agar selalu setia dalam menjalankan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada mereka dengan penuh rasa tanggung jawab. Teguhkanlah janji dan kesetiaan mereka dan turunkan rahmat-Mu, kasih-Mu dalam diri mereka, agar melalui pelayanan mereka semakin banyak orang mendengarkan sabda-Mu dan memperoleh keselamatan. Semoga Allah yang menganugerahkan tugas suci ini menguatkan saudara-saudari sekalian dengan berkat-Nya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan dan Allah kami, sumber segala berkat, curahkanlah berkat-Mu atas kitab suci, Alba dan Rosario ini sebagai lambang pelayanan dan pewartaan. Dampingilah dan bimbinglah para katekis ini dalam karya pelayanan dan pewartaan sabda-Mu. Semoga mereka dapat mencari kehendak-Mu dan mengalami kebaikan-Mu serta mewartakannya kepada sama demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Mari kita bangkit berdiri menyatakan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengambil orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Doa umat. Yesus telah bersabda, berbahagialah orang yang miskin, karena merekalah yang memiliki kerajaan surga. Sadar akan kelemahan kita, maka marilah kita berdoa kepada Bapa di surga. Bagi Gereja Kristus, semoga gereja selalu hidup menurut teladan Kristus dengan mewartakan kabar baik kepada kaum miskin serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Marilah berdoa. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi bangsa-bangsa yang kaya, ya Bapa, semoga bangsa-bangsa yang kaya tidak terus-menerus mengeksploitasi negara-negara miskin, melainkan mendampingi mereka untuk mencapai perkembangan dan kesejahteraan manusiawi dan jasmani. Marilah berdoa. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi sesama kita yang dalam kesulitan, baik kawan maupun lawan, ya Bapa, semoga hati dan tangan kami terbuka untuk memperbaiki keadaan sesama kami yang dalam kesulitan, serta mengembalikan kepercayaan mereka akan keadilan dan persahabatan di antara manusia. Marilah berdoa. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi umat Kristiani di sini dan di mana saja berada, ya Bapa, semoga kami lebih memperhatikan saudara-saudari kami yang sakit dan lanjut usia, mereka yang sendirian dan kesepian, serta semua orang yang menderita secara diam-diam. Marilah berdoa. Bebaskanlah umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa kami, dalam segala hal Putra-Mu sama dengan kami kecuali dalam hal dosa. Dalam kesetiaan akan keteladanannya, kami tidak mau mengikat diri pada pangkat, derajat, kekayaan, dan kekuasaan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Saudari-saudara, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa, jadikanlah kami orang-orang jujur dan adil demi Yesus Putramu yang telah menjadi miskin dan tertindas, agar dapat memperkaya kami serta membawa damai sejahtera, sebab Dia Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan pernah layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus Allah, dengan pengantara-Mu yang terkasih, Yesus segala sabdamu melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita, untuk melepaskan pelengkap maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami melambungkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku."
Marilah menyatakan misteri iman kita. Syafaat-Mu Tuhan, kami wartakan. Kebangkitan-Mu kami Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak mengharap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Justinus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa. Yang hidupnya berkenan padamu, semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, sama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu.
Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan senantiasa bersamamu. Masing-masing kan? Ada dipindah yang kecil tidak bisa. Itu yang rumah sakit bagus. Iya, tapi dipindah terlalu penuh. Yang ditukar dulu kembali. Jumlahnya sudah Nanti mungkin ganti tempat aja Pak. jumlahnya tadi sudah pasti. Nanti saya mau tahu. Saudari-saudara, lihatlah, inilah domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang kita sambut menyajikan jiwa raga kita, melindungi kita dan mengantar kita sampai ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami telah mendengarkan Nabi Musa serta para nabi dan mengakui bahwa Yesus Putra Abraham sejati merupakan pelaksana sabdamu. Kami mohon jadikanlah kami putra dan putrimu berkat sabdanya, dan semoga rohnya menjiwai kami dalam mengamalkan cinta kasih kepada sesama dengan pengasihan Kristus Tuhan kami.
Selanjutnya sejenak kita mendengarkan sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua STK PKB Insan, Pastor Wilfridus Samdirga Wijaya. Kemudian sambutan kedua kami mohon dengan hormat disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Uskup sekaligus berkat dan perutusan. Kemudian kami juga nanti mohon kesediaan Bapak Uskup, para pastor dan juga diakon untuk dapat foto bersama dengan segenap sivitas akademika STK PKB Insan. Oleh karena itu kita dengarkan sambutan-sambutan, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang kami muliakan Bapak Uskup Agung Samarinda, Monsinyur Justinus Sarjo Susanto. Yang kami hormati para pengurus Dewan Pastoral Paroki, para tokoh umat dan seluruh umat beriman yang terkasih. Para katekis yang baru dilantik, kita bersyukur bahwa gereja menerima cukup atau walaupun tidak banyak tapi lumayan untuk para pengajar iman sekaligus juga dapat membantu untuk merayakan iman dalam perayaan peribadatan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Uskup yang telah memberikan waktu bagi kami untuk memimpin perayaan Ekaristi, sekaligus juga mengukuhkan dan mengutus para pengajar iman, baik mereka nanti akan mengajar iman secara formal di sekolah ataupun mereka mengajar iman secara informal di paroki-paroki sebagai petugas-petugas pastoral paroki. Sehingga inilah kembali saya senantiasa tegaskan bagi kalian semua para katekis, ingatlah bahwa kalian bukan hanya guru agama. Itu adalah tugas atau sebagian kecil dari tugas kalian sebagai katekis. Guru agama di sekolah itu sebagian kecil dari tugas pelayanan kalian nanti atau selanjutnya sebagai seorang katekis. Mau tidak mau kalian terikat dengan paroki dan pastor paroki, karena mereka pun menerima perutusan dari Bapak Uskup dan menjalankan tugas dan mandat yang diberikan oleh Uskup. Kalian semua sudah diberi mandat oleh Uskup untuk menjadi pewarta iman dan peraya iman, memimpin perayaan-perayaan iman. Terima kasih atas kesediaan kalian untuk menjadi pengajar iman di Keuskupan Agung Samarinda ini. Kami mengucapkan juga atas nama Sivitas Akademika STKPK Bina Insan kepada semua saja, khususnya pastor-pastor paroki yang telah mendukung para mahasiswa-mahasiswi, mendukung para katekis di paroki-paroki, sehingga dalam kerjasama dan kebersamaan kiranya paroki sungguh nantinya dapat semakin berkembang dan baik. Kami mengucapkan juga banyak terima kasih bahwa mereka ini sudah bisa menjadi katekis atau lulusan karena juga bantuan dari begitu banyak orang, baik terhadap mereka secara pribadi maupun juga secara khusus terhadap keluarga besar STKPK Bina Insan. Terima kasih atas bantuan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih secara khusus pada pagi hari ini karena boleh menggunakan gereja katedral yang tentu saja memperoleh izin dari pastor paroki. Karena itu kepada
Pastor Moses selaku Pastor Paroki, dan seluruh pengurus Dewan Pastoral Paroki Katedral, kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Dan terakhir, terima kasih juga kepada seluruh panitia dan siapa saja yang sudah terlibat dalam seluruh proses, mulai dari rekoleksi, kemudian misio kanonik, dan besok akan wisuda. Kiranya Allah tetap senantiasa menyertai kita semua, khususnya juga dalam seluruh rencana kegiatan kita pada hari ini dan juga besok dalam wisuda. Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Uskup yang mulia, dalam rasa syukur dan terima kasih kami, tentu juga kami tetap mohon doa dan tetap mohon bantuan, baik itu bagi para lulusan kami sebagai katekis di paroki, dan juga tentu bagi seluruh perjalanan perjuangan Civitas Akademika STKPK Bina Insan sebagai lembaga yang berusaha untuk menghasilkan pengajar-pengajar iman dan juga pengajar-pengajar dalam hal-hal lain dalam kehidupan bersama di tengah masyarakat. Kami tetap memerlukan dukungan dan bantuan dari Bapak Uskup beserta seluruh umat beriman. Kiranya Civitas Akademika STKPK Bina Insan dapat tetap dan senantiasa menjadi berkat bagi keuskupan. Sekian dan terima kasih. Yang saya hormati Ketua STKPK Bina Insan Keuskupan Agung Samarinda, Pastor Wil, para pastor, para suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dan khususnya yang berbahagia, para lulusan STKPK yang baru saja dilantik menjadi katekis yang diutus oleh gereja mewartakan kabar gembira yang berbahagia. Pertama-tama tentu kita bersyukur bahwa ada sejumlah warga gereja yang menyediakan diri untuk berkarya sebagai katekis, guru agama, tenaga pastoral di Keuskupan Agung Samarinda ini. Karena mereka adalah menjadi ujung tombak pewartaan kabar gembira bagi umat, bahkan juga memperkenalkan Kristus bagi siapa saja agar supaya menjadi orang percaya. Yang kedua, saya menyampaikan selamat dan terwisiat kepada Anda yang telah menerima pengutusan hari ini. Semoga pengutusan hari ini bukan sekedar atau dilihat sebagai upacara, tapi lebih-lebih sebagai pengutusan Tuhan bagi Anda untuk mulai berkarya, mewartakan kabar gembira sebagai katekis yang resmi diutus oleh gereja. Saudara-saudara yang terkasih, kita sekalian tahu bahwa keperluan katekis di Keuskupan ini masih sangat besar. Karena kita tahu bagaimana umat Katolik, bahkan juga umat yang belum mengenal Kristus, memerlukan tenaga-tenaga katekis dan pastoral itu. Oleh karena itu saya mendorong umat Allah, khususnya orang tua, agar supaya tidak sayang atau bahkan mendorong mereka atau anak-anak, orang-orang muda untuk menjadi katekis atau guru agama. Sebuah tugas yang mulia, sebuah tugas yang sungguh berkaitan dengan hidup dan berkembangnya gereja. Maka jangan sayang ketika anak Anda mau mempunyai keinginan untuk menjadi katekis atau tenaga pastoral. Tentu kita juga berdoa agar supaya panggilan menjadi tenaga pastoral, tenaga katekis di keuskupan kita ini juga di gereja semesta tetap berkembang dan tetap bertumbuh agar supaya mereka yang menjadi ujung tombak pewartaan ini semakin banyak sehingga iman umat semakin berkembang dan mereka yang belum mengenal Kristus juga semakin mengenal dan percaya serta diselamatkan. Terima kasih kepada STKPK yang sudah mendampingi dan mendidik mereka sehingga mereka dinyatakan sebagai layak
untuk diutus oleh gereja mewartakan kabar gembira. Tentu kita sekalian juga diutus oleh Allah selain menjadi saksi-saksi secara hidup kita masing-masing, kita juga diharapkan untuk menjadi pewarta-pewarta sabda dengan cara dan bentuk yang mungkin bagi kita. Itu sungguh tidak mudah, oleh karena itu malah kita mohon bantuan dan berkat Allah. Tuhan bersamamu. Semoga nama Tuhan dimuliakan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada